different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya MK Dirta Rambak, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertopik tantangan pendidikan kewarganegaraan bagi masa depan. Teman-teman tahu apa pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu? Teman-teman pastikan sudah bertanya, apa sih tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Bukankah kita sudah melakukannya waktu jenjang di pendidikan dasar? Nah, tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah agar mahasiswa mampu memahami hakikat dari pendidikan kewarganegaraan dalam rangka mengembangkan kemampuan dalam berencana dan profesional. Lalu pendidikan kewarganegaraan itu apa sih? Pendidikan itu Betapa pentingnya pendidikan karakter, betapa pentingnya kita mempunyai karakter yang baik, yang kadang-kadang menjadi penentu keberhasilan kita jauh lebih besar dari kemampuan atau skill kita. Anda punya skill yang hebat, yang luar biasa, lulusan dari sekolah terbaik, punya sertifikasi yang hebat sekali, tetapi kalau attitude Anda tidak menyenangkan, misalnya tidak disiplin, menganggap remeh, tidak tepat waktu, itu semua karakter tuh, ya, Anda hilang. Klien Anda akan lari satu persatu, nggak mau mengaku salah, ya, tidak ada jiwa untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan. Selesai. Pendidikan merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa. Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Di lingkungan pendidikan. Korban perundungan oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Selain menggelar aksi, siswa yang mengalami perundungan hingga kakinya diamputasi itu yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Siswa SMP di Bandung, Jawa Barat berlanjut. Perubahan ini membawa dampak besar. Kekerasan mulai muncul. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar menjadi ruang berpotensi terjadinya kekerasan. Namun, harapan tidak hilang. Kita bisa memperbaiki situasi ini. Langkah pertama adalah membangun kembali karakter melalui perwujudan profil pelajar Pancasila. 80% satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Program ini mengembangkan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik melalui alokasi waktu khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran. Perlahan tapi pasti, indeks karakter siswa mulai meningkat. Langkah kedua, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif
inklusif, dan aman. Saat ini, 93% satuan pendidikan telah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan 84% pemerintah daerah sudah membentuk satuan tugas untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Di perguruan tinggi, seluruh PTN dan 70% PTS telah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, 95% Satgas bersedia lagi menjadi Satgas PPKS dan sebagian besar telah mendapatkan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek juga telah bekerja sama dengan UNICEF untuk menerapkan program pencegahan perundungan di satuan pendidikan atau Program Roots Indonesia pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Program ini telah menjangkau 33.777 satuan pendidikan yang tersebar di 509 kabupaten atau kota di 38 provinsi. Melibatkan murid sebagai agen perubahan, dan sampai dengan saat ini terbentuk 173.240 agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan anti kekerasan di sekolah. Udah nggak berantem lagi, makin dekat sama guru, jadi kalau ada yang iseng tinggal dilaporin, jadi nggak usah takut lagi sama anak yang nakal di sekolah. Banyak yang jadi lebih peduli, lebih empati sama keadaan yang gak benar. Banyak juga anak-anak yang dulu sering dibully, sekarang bisa nunjukin semua bakatnya tanpa takut lagi. Semenjak ada Satgas PPKS, kondisi jauh lebih kondusif karena kita memiliki akses mudah untuk melapor. Ini membuktikan bahwa dengan sinergi yang baik antara murid, guru, dan orang tua, kekerasan bisa dicegah dan karakter terus diperkuat. Masa depan pendidikan kita bergantung pada kerjasama ini. Dengan program-program yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membentuk generasi yang kuat, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, dan karakter yang kuat. Setiap anak berhak belajar di lingkungan aman dan nyaman, tumbuh dengan karakter yang kuat dan cemerlang. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan, tapi nyata kita wujudkan. Bersama kita bangun generasi cerdas berkarakter demi masa depan yang gemilang. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat pendapat orang lain tentang mengenai tantangan pendidikan kewarganegaraan. Lebih bagus kita fokus di sekolah. Jadi bagaimana kita gandeng Finlandia sebagai salah satu negara pendidikan terbaik di dunia. Kolaborasi dengan Asia, yaitu India. Ada kolaborasi Barat dan kolaborasi Timur. Kita ambil jadi konsultan. Terus meletakkan fondasi pendidikan 50-100 tahun di depan untuk Papua Tengah. Iya, kita punya konsultan, kita punya konselornya, kita bangun di beberapa titik saja, yang dimana anak itu boleh tinggal di rumah, di kampungnya, tidak kehilangan budaya dan identitas dia sebagai orang Papua. Tetapi waktu dia di sekolah, dia diservis untuk bisa makan yang sehat, makanan bergizi, otak bisa terbangun dengan baik, stuntingnya kita tekan, kita akan melihat generasi bagus ke depan. Baiklah, ini